Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Sehat ala Nabi semua. Masih semangat kan puasanya Sohib Sehat hari ini? Sudah mulai menyiapkan hidangan untuk berbuka nanti belum? Atau jangan-jangan Sohib sukanya pesan makanan secara daring ya? Ayo ngaku. Memangnya Sohib, sekarang kita sangat dimanjakan dengan teknologi. Di saat sedang malas masak, Sohib bisa beli langsung makanan cepat saji. Eits, tapi Sohib sudah tahu kan bahayanya bila keseringan makan makanan cepat saji dan berbagai macam penyakit apa yang akan mengintai Sohib? Untuk itu kita harus menjaga pola makan ya Sohib. Sudah banyak penyakit-penyakit yang berawal dari kesalahan mengatur pola makan Sohib, seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Dan tak jarang ada penyakit yang masih belum bisa disembuhkan. Salah satu penyakit yang belum disembuhkan adalah penyakit autoimun. Sohib di rumah sudah tahu belum tentang penyakit autoimun? Mungkin untuk sebagian orang kurang familiar ya dengan penyakit autoimun. Namun siapa sangka kalau penyakit ini sudah menyerang lumayan banyak orang. Sohib Sehat ala Nabi, penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Seharusnya sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme asing seperti bakteri dan virus. Ketika tubuh terserang organisme asing, sistem kekebalan tubuh akan melepas protein yang disebut antibodi. Ini gunanya untuk melawan dan mencegah terjadinya penyakit. Tapi pada penderita penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh mereka melihat sel tubuh yang sehat sebagai organisme asing. Sehingga antibodi yang dilepaskan sistem kekebalan tubuh justru menyerang sel-sel sehat tersebut. Penyakit autoimun pun memiliki banyak jenis Sohib, seperti lupus. Lupus dapat mempengaruhi hampir semua organ tubuh dan menimbulkan beragam gejala, seperti demam, nyeri sendi dan otot, ruam kulit, kejang, nyeri, dan sesak dada. Selain itu ternyata masih banyak lagi loh Sohib jenis penyakit autoimun. Jadi pada intinya penyakit autoimun itu adalah bukan satu entitas ya. Jadi penyakit autoimun itu terdiri dari berbagai macam penyakit yang bahkan dikatakan lebih dari 80 jenisnya. Mengenai bisa macam-macam organ yang terkena ya, bisa mengenai pankreas, bisa mengenai kulit, bisa juga ada yang mengenai hampir seluruh organ. Nah, itu masing-masing berbeda dan masing-masing punya gejalanya masing-masing. Wah, banyak juga ya Sohib jenis penyakit autoimun itu. Gejalanya pun berbeda-beda loh, sesuai dengan jenisnya. Mungkin Sohib Sehat awalnya tahu kalau penyakit autoimun hanya satu jenis saja ya. Nah, kalau Sohib di rumah merupakan salah satu penderita autoimun, pastikan lagi ya Sohib jenis mana yang Sohib derita. Karena berbeda gejala, pasti penanganannya akan berbeda juga. Sohib Sehat ala Nabi, dari 80 jenis penyakit autoimun, ternyata ada beberapa yang paling banyak ditemui loh Sohib, seperti nyeri sendi rematik, psoriasis, dan lupus. 3 jenis ini merupakan jenis penyakit autoimun yang sering dijumpai. Tapi Sohib Sehat pernah mendengar bahwa penderita autoimun tidak mempan divaksin? Nah, benar nggak sih penderita autoimun nggak bisa divaksin? Jadi memang tergantung, itu dia tadi, tergantung dari jenis autoimunnya sebenarnya. Yang diatakan sebelumnya ini direkomendasikan oleh PABDI dianggap tidak layak atau belum layak untuk vaksinasi,
itu memang autoimun yang dikatakan sistemik ya. Tapi sebetulnya tidak semua, dari seluruh 80 itu tidak semua penyakit autoimun itu tidak boleh divaksin. Ya, contohnya kalau di bidang saya tentunya misalnya psoriasis itu boleh divaksin untuk saat ini. Bila kalau kita makainya yang beredar sekarang Sinovac, itu boleh divaksin bila dia sedang remisi atau dia dalam keadaan ringan. Nah, jangan keliru lagi ya Sohib. Jadi, penyakit autoimun itu bisa divaksin kok, tapi tergantung jenisnya. Dan kalau Sohib ingin divaksin, lebih baik bertanya dulu kepada dokter yang merawat Sohib. Nah, kalau penderita autoimun bisa divaksin, kapan sih waktu yang baik untuk penderita autoimun diberikan vaksin? Itu karena penyakit autoimun itu belum bisa disembuhkan. Jadi targetnya adalah remisi. Remisi itu adalah kondisi bersih atau kondisi tidak bergejala di antara dua kekambuhan. Gitu. Jadi autoimun itu biasanya begitu. Ini flare, kambuh, terus nanti dengan obat dia akan tenang. Kemudian dia nanti suatu saat dia pasti kambuh lagi gitu biasanya. Nah, itu yang namanya remisi, itu ya kondisi tenangnya. Nah, di situ biasanya boleh kita lakukan vaksinasi kalau untuk psoriasis, khusus untuk Sinovac. Jadi nggak sembarangan ya Sohib waktu untuk pemberian vaksin pada penderita autoimun. Harus menunggu remisi atau di saat penyakit sedang tidak kambuh dulu ya. Biar aman dan baik juga untuk kesehatan dari Sohib. Jangan kemana-mana ya Sohib Sehat, setelah yang satu ini Sehat ala Nabi akan kembali lagi memberikan informasi seputar penyakit autoimun. Tetap di Sehat ala Nabi.